Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Annalina selaku dosen Intermediate 2. Di sini kami ingin membahas PSAK 46 yang berjudul Pajak Penghasilan. Nah, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Nita Fadlina Anggraini NIM 2018-769, lalu ada Febi Aldawiyah 2018-777, lalu ada Hera Kusuma Dewi 2018-799, lalu ada Verina Gladiola 2018-70-115. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pajak dalam perusahaan. Pajak dalam perusahaan ini ada 3. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang pajak atas penghasilan perusahaan yang pertama. Nah, pajak atas penghasilan perusahaan ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dibayar langsung oleh perusahaan. Dibayar langsung oleh perusahaan tuh contohnya ada angsuran pajak PPh 25, lalu ada pembayaran pajak akhir tahun PPh 28 atau 29. Lalu yang kedua, ada dipotong oleh pihak lain, yaitu final sama tidak final, yaitu pasal 22 sama 23. Lalu yang ketiga ada laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di neraca. Nah, ini tuh ada utang pajak, terus habis itu ada utang pajak atau pajak dibayar di muka. Nah, yang kedua dari pajak dalam perusahaan, yaitu ada kewajiban memotong pajak pihak lain. Ini tuh withholding tax. Nah, yang terdiri dari pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain, contohnya yaitu 21, 23 sama 26. Lalu ada lagi PPN. Contohnya ini ada pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak, lalu ada tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Nah, yang ketiga nih, ada pajak lainnya dari pajak dalam perusahaan. Apa aja sih? Yaitu ada PPB, pajak daerah, terus ada NBM. Nah, ini merupakan beban. Nah, di sini yang kedua ada track of akuntansi dan pajak. Pajak ini merupakan penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar. Nah, yang kedua ada akuntansi. Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan ini besar. Nah, dalam trade off ini akan semakin kecil hasil perusahaan, akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka karena kepentingan pemegang saham ini tuh menginginkan laba yang tinggi, sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. Di slide ketiga ini ada perbedaan pajak dan akuntansi yang kedua. Penghasilan yang pertama saya akan bahas dulu. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh si wajib pajak ini, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, nah yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan ini dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua ada menghitung penghasilan kena pajak. Nah, menghitung penghasilan kena pajak ini terbagi lagi. Yang pertama ada bukan objek pajak, lalu ada yang kedua ada beban yang boleh dikurangkan, lalu ada beban yang tidak boleh dikurangkan, lalu ada pajak final, dan ada perbedaan cara pengukurannya. Lalu perbedaan pajak dan akuntansi yang 3 ini ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Nah, perbedaan temporer ini ada depresiasi atau amortisasi yang terdiri dari metode, jangka waktu, dan nilai sisa. Nah, yang kedua ada biaya yang diestimasi. Biaya yang diestimasi ini terdiri apa aja sih? Yaitu ada penyisian piutang, terus ada penyisian persediaan dan manfaat pensiun. Lalu yang kedua ada perbedaan permanen. Nah, perbedaan permanen ini terdiri dari yang pertama ada penghasilan dikenakan pajak final, lalu yang kedua ada biaya yang tidak boleh dikurangkan. Biaya yang tidak boleh dikurangkan ini terdiri, contohnya yaitu ada biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung, lalu yang kedua ada sumbangan, lalu ada biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Nah, satu lagi ada penghasilan bukan objek pajak. Penghasilan bukan objek pajak ini contohnya laba anak perusahaan dan hibah. Pajak dan akuntansi yang keempat, saya sebutkan yang pertama laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini terdiri dari pendapatan dikurang beban operasi sama dengan laba operasi, lalu ada laba operasi dikurang pendapatan atau beban lainnya sama dengan laba sebelum pajak, lalu ada laba sebelum pajak dikurang beban pajak sama dengan laba. Nah, yang kedua ini ada beban pajak. Beban pajak ini yang pertama ada pajak ini. Pajak ini itu apa sih? Pajak ini itu merupakan penghasilan kena pajak atau hasil dari rekonsiliasi fiskal yang dikalikan oleh si tarifnya. Nah, lalu ada perbedaan temporer atau kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan atau ditambahkan. Nah, yang lalu ada selanjutnya ada pendapatan komprehensif dengan pajak yang disajikan tersendiri atau per item. Nah, lalu yang ketiga nih, yang ketiga ini adalah laba komprehensif. Laba komprehensif ini langsung menambah ekuitasnya dan ada juga pajak dilaporkan per line atau digabung. Nah, di sini ada tujuan PSAK 46. Tujuan PSAK 46 ini yang pertama untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak dan penghasilan. Nah, lalu ada bagaimana sih mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang. Nah, dalam hal ini ya, pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset. Tercatat aset nih di liabilitiesnya di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Nah, lalu ada transaksi dan kejadian-kejadian lainnya pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitasnya. Nah, lalu ada pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktivitas pajak, aktivitas pajak tanggungan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Nah, lalu ada perbedaan pengaturan dengan IAS 12 IAS atau pengaturan pajak final SKP, penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tanggungan.
Selanjutnya akan dibahas oleh teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup PSAK 46. Yang pertama itu diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, pajak penghasilan termasuk semua jenis pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Dan yang ketiga, pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Lalu mengenai definisi-definisi yang ada dalam PSAK 46. Yang pertama itu ada aset pajak tangguhan, merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dihitung pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan izin. Yang kedua itu definisi mengenai beban pajak atau penghasilan pajak, merupakan jumlah pajak ini dan tangguhan pajak yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Yang ketiga, laba akuntansi merupakan laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Yang keempat, laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang diterapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Yang kelima, liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya mengenai definisi lain, yang pertama itu ada pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak yang dikenakan atas laba kena pajak entitas. Yang kedua, mengenai pajak penghasilan final merupakan penghasilan akhir yang bersifat final, yaitu bahwa pelunasannya pajak yang dikenakan dan penghasilan yang dikenakan tidak akan digabungkan dengan penghasilan lain yang berasal dari penghasilan yang tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Dan yang ketiga itu ada pajak kini. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak untuk satu periode. Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, perbedaan temporer ini dapat berupa perbedaan temporer kena pajak, liabilitas, perbedaan temporer dapat dikurangkan atau aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu dasar pengenaan pajak aset. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terkait akan dikenakan pajak dengan dasar kas. Dasar pengenaan piutang bunga adalah nihil. Nah, yang pertama itu piutang usaha memiliki jumlah tercatat 100. Pendapatan usaha terkait sudah termasuk dalam laba kena pajak atau rugi pajak. Yang ketiga itu dasar pengenaan piutang usaha adalah 100. Selanjutnya yang kedua itu dasar pengenaan pajak liabilitas. Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangi untuk tujuan pajak tentang liabilitas tersebut pada periode masa depan. Nah, di bawah ini ada jumlah tercatat liabilitas jangka pendek termasuk beban yang masih harus dibayar sebesar 100. Beban terkait akan dikurangkan untuk tujuan pajak dengan dasar kas.
DPP beban yang masih harus dibayar adalah nihil. Yang kedua itu jumlah tercatat liabilitas jangka pendek termasuk beban yang masih harus dibayar sebesar 100. Beban tersebut adalah dikurangi untuk tujuan pajak. Dasar pengenaan pajak atas beban yang masih harus dibayar adalah sebesar 100. Selanjutnya, jumlah utang pinjaman sebesar 100, pelunasan pinjaman tersebut tidak memiliki konsekuensi pajak. Dasar pengenaan pajak di atas kredit adalah 100. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DPP konsolidasi. Dalam laporan keuangan, konsolidasi perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi dengan DPP-nya. Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing entitas. Jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pajak kini. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya akan diakui sebagai aset. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak ini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama adanya perbedaan temporer kena pajak, itu ada kombinasi bisnis, aset tercatat pada nilai wajar, goodwill, dan pengakuan awal aset atau liabilitas. Lalu yang kedua adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan, itu dibagi menjadi goodwill dan pengakuan awal aset atau liabilitas. Lalu yang ketiga ada rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Lalu yang keempat ada revaluasi aset pajak tangguhan yang tidak diketahui. Lalu yang kelima investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama. Selanjutnya ada perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari yang pertama ada pengakuan awal goodwill, yang kedua ada pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Lalu yang ketiga ada perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta ventura bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui. Lalu setelah itu adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan, di mana aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan dikurangkan. Lalu sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak. Namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak cabang dan entitas asosiasi serta investasi entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan cara khusus. Lalu selanjutnya adanya perbedaan temporer dan kombinasi bisnis. Perbedaan temporer yang pertama yaitu pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi,
dalam dasar proporsi waktu, tapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima. Lalu yang kedua, adanya penyusutan yang digunakan dalam perhitungan pajak berbeda dengan penyusutan dalam akuntansi. Perbedaan temporernya adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan DPP. Lalu yang ketiga, adanya biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dalam akuntansi. Tetapi untuk penentuan laba kena pajak, biaya pengembangan dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode saat terjadinya. Lalu sedangkan kombinasi bisnis yang pertama dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu yang kedua, perbedaan temporer timbul apabila dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara yang berbeda. Lalu yang ketiga, misalnya apabila jumlah tercatat aset disesuaikan ke nilai wajarnya, tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap sebesar harga perolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan sebesar harga perolehan sebelumnya. Maka timbul perbedaan temporer yang mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan. Lalu selanjutnya adanya pembahasan goodwill. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Lalu selanjutnya ada rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Terdiri atas yang pertama, aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Lalu yang kedua, pertimbangan laba kena pajak memadai. Yang pertama, adanya otoritas pajak yang sama. Yang kedua, adanya entitas akan mendapatkan laba kena pajak sebelum daluarsa. Yang ketiga, adanya rugi karena kasus tidak berulang. Dan yang keempat, perencanaan pajak sehingga kompensasi dapat dimanfaatkan. Lalu selanjutnya adanya penilaian kembali aset pajak tangguhan tidak diakui, yaitu yang pertama, pada setiap akhir periode pelaporan entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Lalu yang kedua, entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Lalu yang ketiga, sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Lalu pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anak asosiasi Ventura. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam Ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi telah terpenuhi. Entitas induk, investor, atau venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dengan kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Selain itu juga, entitas juga harus mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi dalam Ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi perbedaan temporer yang akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan, dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada pengukuran.
Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, dengan tarif atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Selanjutnya ada pos diakui di luar laporan laba rugi. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas atau kombinasi bisnis. Selain itu juga, pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau yang berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Maka dengan itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain harus diakui pada pendapatan komprehensif lain, langsung ke ekuitas dan harus diakui langsung pada ekuitas. Yang selanjutnya yaitu penyajian. Entitas akan melakukan saling hapus atau aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Dan entitas juga melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang akan merealisasikan secara bersama. Selanjutnya ada pengungkapan. Komponen utama beban atau penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah, yaitu tentang beban atau penghasilan pajak kini, selanjutnya penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya, dan selanjutnya ada jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. Selanjutnya ada jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. Selanjutnya ada jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer kredit sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak pada saat ini. Dan yang terakhir ada jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer kredit sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Selain itu juga, hal-hal yang juga harus diungkapkan secara terpisah yaitu agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang langsung yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dan selanjutnya jumlah pajak penghasilan yang berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lainnya, dan yang terakhir penjelasan hubungan antara beban penghasilan pajak dengan laba. Lalu apa saja sih yang ditambahkan dalam EDPSAK 46R tahun 2010? Yang pertama ada pengungkapan untuk jumlah beban atau penghasilan yang berhubungan dengan perubahan dalam kebijakan akuntansi dan kesalahan. Dan selanjutnya ada jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen dalam pendapatan komprehensif lain. Yang selanjutnya ada jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan perusahaan asosiasi, dan bagian partisipasi dalam ventura bersama. Yang selanjutnya adalah jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen. Yang selanjutnya ada jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti pendukung atas pengakuannya. Yang selanjutnya ada pengungkapan atas sifat yang memberikan potensi konsekuensi pajak atas pembayaran dividen dan fitur dari sistem pajak penghasilan yang mempengaruhi konsekuensi tersebut. Dan yang terakhir ada pengungkapan jumlah agregat perbedaan temporer untuk investasi pada entitas anak, cabang, perusahaan, asosiasi, dan bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.